Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Para hadirin sekalian, para bapak, ibu, saudara, adik-adik rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pembuka dari majelis kita ini, mari kita memanjatkan pujian dan syukur pada Allah Jalla Jalaluh atas karunia, nikmat, anugerah yang Allah berikan kepada kita yang sangat banyak sekali, yang tidak bisa kita hitung karena sangat banyaknya nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Yang dibandingke antara yang diberikan sama Allah dengan yang belum diberikan pada Allah, ya luwih akeh sing wis dikeke, Pak. Soalnya napa yang awake niki para bapak ibu sekalian, ketika suruh ngitung apa yang Allah berikan pada kita ra iso. Banyak. Tapi yang belum Allah berikan pada kita iso ngitung awake dhewe, urung duwe kae dihitung tok, iso. Nggih. Tapi yang Allah berikan pada kita enggak bisa kita. Karena saking banyaknya. Oleh karena itu tetap kewajiban bagi kita adalah bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, dan semoga syukur kita meskipun sedikit sekali dibandingkan nikmat yang Allah berikan pada kita, semoga Allah tetap terima, dan kekurangan kita dalam bersyukur padanya Allah Subhanahu wa taala maafkan. Semoga salawat dan salam semoga Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya yang mulia, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan generasi setelahnya, serta kita semuanya dan seluruh pengikut Nabi, orang-orang yang beriman hingga nanti atau hingga kelak di hari kiamat. Para bapak sekalian, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini saya hendak menyampaikan satu materi yang terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 38 sampai 41. Dan kita nanti akan mencoba membaca di antara faidah-faidah dan juga hukum-hukum yang bisa diambil dari ayat tersebut. Karena tentu banyak sekali faidah dan hukum-hukum yang bisa diambil. Namun karena keterbatasan kita mungkin kita bisa mengambil sebagiannya saja. Makanya para ulama, para sekalian, yang menuliskan kitab-kitab tafsir dari zaman dulu, orang menuliskan kitab tafsir. Masuk Al-Imam At-Tabari misalnya, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Baghawi dan sebagainya, menuliskan kitab tafsir yang tebal-tebal sekali. Sampai berjilid-jilid mereka menuliskan kitab-kitab tafsir. Dan juga ketika pindah zaman lagi, ada ulama yang berikutnya, mereka juga nulis kitab tafsir yang berbeda nanti. Walaupun ada yang sama tentu, ada penukilan dan sebagainya. Ada faedah-faedah yang baru yang bisa didapatkan dari tafsir yang berikutnya sampai hari ini. Termasuk kitab tafsir yang cukup besar, yaitu kitab At-Tahrir wa Tanwir, karya dari Al-Imam Thahir bin Ashur, salah satu ulama yang ada di Afrika. Ini juga kitab tafsir yang sangat luas sekali. Dan ini pun belum semuanya. Sehingga ketika para ahli tafsir, para ulama itu mencermati satu ayat Allah Subhanahu wa taala, satu kali dia cermati, dia dapatkan faedahnya. Kemudian dia baca yang kedua kali, dia dapatkan faedah berikutnya. Baca berikutnya, demikian seterusnya. Yang sangat luasnya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, makanya para ulama sampai menyampaikan, kalau kita ini, Pak, para sekalian, memberikan semua dari usia kita, umur kita, mulai dari 0 misalnya, kalau kita sudah bisa belajar, bisa baca misalnya, Pak, sampai habis umur kita 60, 70 atau mungkin 80, 90 tahun, kita habiskan untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu, maka ilmu yang kita peroleh hanya sebagiannya, bahkan sebagian kecil saja. Oleh karena itu, ini juga sebagai peringatan bagi kita semuanya, saat kita menambah ilmu bukan untuk bersombong diri,
ya membanggakan diri. Kita sudah sampai pada tahap mana? Bukan. Ya, karena apa yang kita miliki cuma ya sangat kecil sekali. Tidak layak untuk kemudian disombongkan. Bahkan yang menjadi kedudukan bagi seorang yang berilmu itu, punya ilmu, adalah dia tawadu. Semakin tambah ilmunya, semakin tawadu, semakin rendah hati pada Allah Jalla Jalaluh. Demikian juga kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita akan melihat sebagian dari makna faidah hukum-hukum yang bisa diambil dari firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 38 sampai 41. Di sana Allah mengatakan, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hunalika da'a Zakaria rabbah. Dan dari sanalah Zakaria berdoa pada Rabbnya. Ya, dari sana mana para sekalian? Ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu yang berkisah tentang Maryam. Berkisah tentang Maryam, seorang wanita gewanutio ingkang takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk di antara wanita yang sempurna adalah Maryam. Rasulullah sampai beliau mengatakan kalau laki-laki sempurna itu wakil banget. Ya, laki-laki yang sempurna banyak sekali. Siapa itu, Pak? Para nabi dan Rasul, Anbiya wal Mursalin. Ya, jumlah mereka diantaranya menyebutkan para nabi, ya, jumlahnya sampai 140.000. Wakil itu ini berarti 124.000. Yang menunjukkan bahwasanya para laki-laki yang sempurna banyak. Nah, dan di antara para wanita yang sempurna diantaranya yang disebutkan adalah Maryam. Dan kalau kita lihat yang awake maos, Pak, wonten Al-Qur'an, Pak. Dari ayat yang pertama, dari surat yang pertama Al-Fatihah sampai terakhir surat An-Nas, kita tidak akan dapatkan satu pun ya nama wanita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain dari nama siapa, Pak? Maryam. Wonten sitine napa mboten? Ora ono sitine no, ya. Maryam itu saja, tokdil. Ya, jangan nyebutnya tokdil. Yang lain tidak ada, Pak. Tidak ada. Termasuk mereka salah satunya wanita yang dia itu menggugat atau dia protes, ya, mendebat Rasulullah SAW, tidak sebutkan namanya. Ya, wanita yang lain juga disebutkan namanya. Yang dinikahi oleh Nabi yaitu Zainab, ya, istri Nabi Muhammad SAW, yang beliau berbangga di hadapan para istri Nabi yang lain. Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, sementara aku dinikahkan oleh, ya, langsung dari atas langit yang ketujuh. Itu pun tidak disebutkan namanya. Namun untuk Maryam satu saja itu. Makanya satu nama wanita yang ada dalam Quran hanya Maryam. Adapun laki-laki banyak, Musa, Harun, Ibrahim, ya kan, Pak? Nabi Muhammad juga ada, Nabi Isa, Luqman yang bukan nabi, itu pun ada. Namun Maryam tidak ada. Namun apa? Wanita yang selain Maryam tidak ada. Nah, di sana bagaimana kita ingat sing jenenge Maryam itu diasuh, ya, kehidupannya dari remajanya, beliannya, dia sudah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan diasuh oleh Nabi Zakaria. Dan dia punya tempat khusus di rumah Nabi Zakaria untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dalam mihrabnya. Ya, nanti sehingga faidah juga yang bisa diambil di sini nanti, ya, termasuknya juga bahwasanya seseorang boleh dia menjadikan tempat khusus di rumahnya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Iki nggone ombo niki. Yang perumahan sing cilik-cilik gitu ayo sak entuke Pak nggih. Terus mboten tipene selikur pinten paling cilik pinten Pak? 21 nggih ngoten nggih. Tipe 21 ya sak entuke sing penting resik kan gitu ya. Nah, kalau tempatnya luas ombo, ya kita gunakan satu di antara kamar yang ada untuk khusus ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Maryam. Nah, ketika Maryam itu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, setiap kali Nabi Zakaria nginguk, ya, kullama dakhala alayya Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria itu masuk ke tempat ibadahnya Maryam, maka dia dapatkan di sana ada rezeki. Ada rezeki. Rezekine sing dapi-dapi. Ya, rezekinya sing ora umum di waktu itu ada. Itu apa? Di musim panas wonten buah-buahan yang khusus adanya cuma di musim dingin. Di musim dingin ada buah-buahan yang di dekat Maryam itu yang adanya cuma di musim panas. Yang zaman sakniki mboten kumun. Soalnya zaman sakniki ada apa, Pak? Ya, teknologi untuk penyimpanan. Ya, ada yang sekarang bagaimana nyimpen niku ya di Malaysia juga itu.
karena juga di sana penghasil durian. Itu ada teknologi penyimpanannya. Dia durian dipanen saiki, sok ben dipangan setahun meneh ijek enak, Pak. Ya, yang awake dileboki kulkas ketene terus mesti, Pak. Seminggu tok paling nggih. Setahun iso. Lah zaman dulu enggak ada yang demikian. Nggih. Awake ngaten kadang-kadang ya, daging dari korban, Pak nggih, lebokke freezer. Dibongkar kados menti sewulan sadurunge Idul Kurban meneh. Gitu. Nah, gitu lah sebutan, Pak. Kadang-kadang kayak gitu. Ya, arep mangan pas tensine munggah terus atas tuh ya. Ya, itu ya, Pak ya. Nah, zaman dulu nggak bisa, nggak ada itu. Ya khusus makanan musim dingin ya ono nih musim dingin toh. Musim panas ya ada nih musim panas saja. Tapi ini bagaimana? Ini enggak. Ini di sisi Maryam ini enggak seperti itu. Makanya Nabi Zakaria kemudian tanya sama Maryam, "Anna laki hada?" Iki janjane saka ngendi iki? Anna laki hada. Sebenarnya dari mana ini? Maka Maryam mengatakan, "Huwa min indillah." Ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki tanpa hitungan. Masya Allah. Dari sini, Pak, dari sanalah hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka Nabi Zakaria kemudian berdoa pada Rabbnya, pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iki Maryam iso entuk buah-buahan yang bukan pada musimnya? Saya juga demikian, Nabi Zakaria wis sepuh, belum punya keturunan. Maka bagaimana ambekna wis ra musim, saya ini punya keturunan, istri saya juga sudah menopause, sudah mandul, tapi Allah bisa saja ngasih, kan demikian. Nah, ini dari sini disebutkan hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria berdoa pada Rabbnya, Rabbi wahai Rabbku, ya, habli, ya, anugerahkan kepadaku min ladunka dari sisi Engkau ya Rabb, dzurriyyatan thayyibah, seorang anak yang baik, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sungguh-sungguh teman-teman, ya, Engkau adalah ya maha pendengar doa-doa. Ya, kemudian bagaimana para bapak sekalian? Doanya dikabulkan sama Allah. Fanadatul malaikah, malaikat kemudian malaikat memanggilnya. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika itu Nabi Zakaria sedang sholat di mihrabnya. Ini juga Nabi Zakaria juga sholat di mihrabnya sendiri di rumahnya. Ya. Dipanggil malaikat ketika sedang sholat tuh, Pak. Nah, nanti ada faedahnya ini. Awedi pas santen priyantun sholat, boleh nggak kita kemudian mengucapkan salam atau kemudian takoh misalnya gitu, Pak ya, atau kita menyampaikan sesuatu karena ada kebutuhan kita, boleh nomor nanti ada faedah yang bisa kita diambil dari ayat ini. Bagaimana malaikat mengatakan annallaha yubasyyiruka bi Yahya, sungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu berupa kelahiran dari Yahya, musaddiqan bi kalimatin minallah, yang dia itu membenarkan kalimatnya Allah, kalimat dari Allah. Somben gede-gede niki ya bocah kuwi sing jenenge Yahya akan membenarkan kalimat Allah, yaitu apa? Maryam, Isa bin Maryam, Nabi Isa. Dia adalah kalimat Allah, yaitu ya nabi atau ruh yang tercipta dengan kalimatnya Allah, yaitu kun, ya, tanpa punya seorang bapak. Ya, sehingga di sana ada ungkapan dari para ulama, Nabi Isa itu ruhnya tercipta dengan kata kunnya Allah. Bukan Nabi Isa itu bukan kun itu sendiri. Nah, itu ya. Itu ada bolak-balik itu tapi ya. Wa sayyidan, demikian juga dia menjadi panutan, pemimpin. Wa hasuron, dia menahan diri dari perbuatan yang buruk, dari perbuatan dosa. Wa nabiyya, tidak cuma itu saja. Dan dia seorang nabi minas sholihin, dari karangan orang-orang soleh. Masya Allah, ini ya karunia yang besar bagi seorang Zakaria yang sudah sepuh. Ya, dia diberikan kabar gembira akan lahir anak sing digadang-gadang, sing ditunggu-tunggu. Kalau saat ini disebut sebagai apa, Pak? Wis ditunggu-tunggu. Entuk napa, Pak? Golek kencana sing iso toto jalmo nih ngaten Pak. Enggak cuma itu, tapi bagaimana keistimewaannya macam-macam. Ya, keistimewaan macam-macam. Maka Nabi Zakaria, ya yakin dia. Beliau yakin, Pak. Mau dikabari malaikat Jibril. Ini wahyu dari Allah. Tapi dia ingin sesuatu bukti yang lebih menenangkan hatinya. Ia katakan bagaimana? Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Wahai Rabbku, bagaimana saya ini bisa punya anak? Wa qad balaghani al-kibar, sementara saya ini sudah sampai usia sepuh seperti ini. Wa mur'ati akhir,
Demikian juga istriku sudah menopause, sudah mandul. Ya, ini bukan berarti meragukan firman Allah, Pak, tidak. Karena para nabi dan rasul mereka adalah orang yang paling yakin, paling iman pada Allah. Namun mereka juga butuh bukti, sebagaimana kita tentu, sebagaimana kita juga demikian. Makanya Nabi Ibrahim juga itu, ketika minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah, ya Allah, tunjukkan kepada saya kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah tanya itu sama Nabi Ibrahim. Ya, afalam tu'min, apa kira percaya terjadi itu? Qala bala, saya percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, supaya hati saya lebih apa? Lebih tenang. Demikian juga kalau panjang sami kadang-kadang demikian toh, Pak. Apalagi dalam muamalah kaitannya dengan sama manusia. Nggih. Ada orang utang sama kita. Ya. Ya wis kowe kanca tenan kanca. Ya tapi aku ya butuh kowe iki sing tok utangi kowe njilehke akeh iki. Nggih, dhuwitmu sing dhuwit sing tak tok jilehi akeh. Ben aku tenang apa, Pak? Dianjurkan apa, Pak? Di antaranya ngasih barang apa? Jaminan sing jenenge apa, Pak? Gade. Betul? Gade itu orang oleh awak dhewe jika untung nih dari situ. Ya, tidak boleh ambil untung dari sana, Pak, itu. Nah, ini dalam rangka apa? Menguatkan, ya aku percaya kowe kancaku cilik kok. Wis tak kenal sifatnya macam-macam. Tapi bagaimana? Tetap supaya saya lebih tenang, ya jaminan mopo. Ya, ben ngene sih, wis mobil kowe dongkrokno kene, segitu Pak ya misalnya. Zaman dulu termasuk juga kambingnya misalnya, wedhuse. Kemudian bagaimana? Boleh kemudian diperah susunya dan sebagainya, ya nanti diganti, ya dan sebagainya. Demikian ya. Jadi Nabi pun mereka butuh bukti, kayak buktinya ya Allah berikan buktinya di antara tanda-tandanya. Ya. Nah, kemudian Allah katakan, ya, qala rabbi anna yakunu li ulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati akhir qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai yang Dia kehendaki. Apa mawon sing dikehendaki sama Allah Subhanahu wa taala ya kelakon. Yen awake dhewe sing menghendaki ora mesti kelakon. Gitu, kadang kelakon, kadang mboten, kadang-kadang malah akeh ora kelakone. Terus mboten, Pak? Wis pengene atus sakniki usiane pun 50 munggah, sudah munggah ya pengene dari ya tengkleng ya napa meneh, Pak. Nggih, kabeh didhahar kabeh pengene ngono. Tapi kados pundi, Pak? Kelakon mboten, Pak? Ya lakon sithik tok, biar akeh-akeh rawani nggih. Nah, niku banyak kita kehendaki, ya kadang terjadi kadang tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha. Dia berbuat sesuai dengan yang Allah kehendaki, dan yang Allah kehendaki mesti dadi ini, kan gitu ya. Qala rabbi ij'alli ayah, ya dia siapa? Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi wahai Rabbku ij'alli ayah, jadikan untukku tandanya. Kayak tondo, setunggal tondo mawon, ayah satu tanda saja. Apa tandanya sembarang berarti niki, Rabbi ij'alli ayah. Allah berikan tanda bagaimana? Qala ayatu, tandane kanggo kowe, kanggo sira alla tukaliman nas salatata ayyam. Telung dina ora iso ngomong karo wong. Ya, illa ramza, kecuali ngeisyarat tok. Wadhkur rabbaka katsira, dan berzikirlah pada Rabb dengan banyak. Wasabbih bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah di waktu ya sore dan pagi hari. Tasbih sama Allah iso, zikir sama Allah Subhanahu wa taala iso, tapi ngomong karo wong ora iso, Pak. Ya, apa dia padahal yang iso zikir ya iso ngomong karo wong katen mangke. Zikir masih bisa. Tasbih masih bisa Allah perintahkan. Tapi bagaimana bicara sama orang lain ora iso telung dino padahal sehat walafiat niku, Pak. Nah, ini bagaimana sebagai tandanya harus ngomong ora iso, Pak. Ya, makanya ngasih isyarat ketika keluar ketemu dengan kaumnya bagaimana? Isyarat hendaknya kalian juga tasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, masyaallah, ini kisahnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 38 sampai 41, yang diantara faedahnya satu, doa Zakaria Rabbah bi ayyabahu min ladunhu dzurriyyatan thayyibah. Doanya Nabi Zakaria ya supaya Allah menganugerahkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah keturunan yang baik, dan tidak cuma itu wa tawassulu ilaihi bi rububiyyatilahu. Dan Nabi Zakaria supaya mudah dijawab doanya, beliau juga bertawasul. Napa niku tawasul? Yaitu mencari perantara dalam doa bentungane cepat dijawab sama Allah.
Allah, itu tawasul. Tawasulnya agem nopo? Dengan rububiyahnya Allah, dengan mengucapkan satu dari asmanya Allah Subhanahu wa taala, nama-nama yang indah, nama-nama yang sampai pada puncak kesempurnaannya, puncak kebaikannya, yaitu Asmaul Husna. Sing diucapkin apa? Kata Robbi. Dan niki yang dipirsani, ditonton, ya diwaos wonten Al-Qur'an niki sing paling akeh dhewe. Para nabi dan rasul itu kalau doa sama Allah Subhanahu wa taala rata-rata sing digunakan kata Rob, Robbana atau Robbi. Niki nunjukkan kata semua ora mungkin iki ra ono maknane. Tidak mungkin ini enggak ada faedahnya. Ini menunjukkan bagaimana iki berarti kalimat ya atau kata atau nama Allah Subhanahu wa taala sing yang diucapke ya saat kita berdoa memudahkan doa kita dijawab sama Allah. Pun jangan patosi Rabbana dzalamna Nabi Adam sing pertama gitu. Nanti yang lain juga Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana, Rabbana srif anna, ya Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana ighfir lana. Wangi banget kata Rob kabeh terus doa sama Allah. Niki mboten mungkin kok kebetulan kok mboten mungkin, Pak. Para ibu sekalian. Menunjukkan bagaimana kalau kita doa sama Allah dengan kalimat ini, dengan kata-kata ini, berarti ini memudahkan doa kita dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Awake ngagem basa Jawa nggih angsal wa ya Rabbi mrai panjenengan ya Allah mboten nulung kula sinten melih ya Allah sing paringi pertolongan. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabbana, ya kalau engkau tidak ngampuni saya, siapa lagi yang ngampuni saya? Nah, itu Pak ya. Itu napa disertakan dalam doa kita. Makanya di sini hunalika da'a Zakaria rabbah. Dari sanalah Nabi Zakaria berdoa pada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Anugerahkan untukku ya wahai Rabbku, anugerahkan untukku dari sisi Engkau ya Allah dzurriyyatan thayyibah, anak yang baik. Masyaallah. Itu Pak ya. Dan juga di ayat-ayat yang lain yang cukup banyak dalam Al-Quran kisah bodoh ya, kisahnya hampir serupa, dilengkapi, dikumpliti sama Allah Subhanahu wa taala dari sisi yang lainnya. Kemudian faedah yang kedua, di sana ketika Nabi Zakaria minta sama Allah Subhanahu wa taala diberikan keturunan yang baik ya, anak yang baik, beliau katakan bagaimana milladunka, anugerahkan padaku dari sisi Engkau ya Allah, dari sisi Engkau. Menunjukkan apa ini? Isyarah ila karamillah, sebagai isyarat tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala wa adzimi hibatihi, dan besarnya anugerahnya Allah. Allah niku karom, Allah niku karim ya, di antara nama Allah Al-Karim sing maha mulia, dermawan niki Pak. Dermawan. Awake kabeh niku iso urip nganti dina niki karena kedermawan dari Allah Subhanahu wa taala. Leres mboten gitu? Niki napas yang awake hirup ya, udah yang kita hirup gratis terus, jajal setiap kali tarian napas kon bayar, bangkrut awake dhewe. Bayar meneh, bangkrut awake dhewe Pak. Ya. Demikian juga kita dapat sinar matahari, manfaatnya akeh banget setiap saat, jajal kon bayar setiap jame ra iso bayar awake dhewe. Nggih. Niki napa Pak? Niki kabeh ini semuanya para Bapak Ibu sekalian menunjukkan dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita yakini sebagai seorang muslim. Awake dhewe urip ya, kita yo titipi anak barang, titipi keluarga, titipi macam-macam sama Allah Subhanahu wa taala, itu kabeh karena kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita yakini. Beda kali perantun Yahudi wis jaman biyen pancen elek ucapane. Nggih. Demikian juga yang paling biasa melanggar perjanjian. Bagaimana wis dikai macam-macam sama Allah Subhanahu wa taala sing jenenge wong Yahudi, diparingi manna wa salwa. Kayak makanan khusus turun dari langit, Pak. Kaya burung boyo setunggal melih, makanan minuman kaya madu. Wis turun langsung dari langit, ora trimo. Malah njaluk bawang, malah njaluk macam-macam. Ya, ditulung sama Allah Subhanahu wa taala, anugerahnya Allah, diselamatkan dari kejarannya Firaun dan para tentaranya. Itu pun sing jenenge bangsa Yahudi tetap mengatakan yatullahi maghlulah, sing jenenge tangannya Allah terbelenggu, Allah pelit. Naudzubillah min dari ucapan sing elek banget niku. Ucapan sing elek. Kaum muslimin mboten angsal ngoten niku. Ya, kita semuanya iso urip, iso macam-macam, itu semuanya karena kedermawan Allah Subhanahu wa taala. Allah tarik kabeh nikmat dari kita entek awake dhewe. Ranti opo awake dhewe. Itu Pak ya. Nah, dari sini sekali lagi ini isyarat bahwasanya apa?
ya min ladunka, dari sisi engkau ya Rabb, isyarat tentang kemuliaan Allah, dermawannya Allah Subhanahu wa taala, wa ilal istighna'i bihi azza wa jalla an al khalqihi. Demikian juga bahwa Allah itu ora butuh karo awake dhewe. Allah mboten butuh kali awake dhewe. Nggih, makhluk ya Allah akeh. Nggih, sing saleh-saleh akeh. Nggih, termasuk para malaikat. Yang layak sunallah ma'amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ora tau maksiat, diperintah yo taat. Akeh banget jumlahe, ora iso ngitung, Pak. Nggih, sampai awake terus pundi nanti sing nggeret ya neraka jahanam jumlahe pinten niku akeh banget niku. Nggih, banyak sekali, miliaran mungkin malaikatnya. Itu ora kurang makhluk ya Allah. Nggih, yen awake dhewe taat sama Allah Subhanahu wa taala ora butuh Allah karo awake dhewe. Tidak butuh. Tapi sebaliknya, awake dhewe sing butuh sama Allah. Kabeh makhluk. Sing cilik nganti sing gedhe, sing ketok, sing mboten ketok, wonten sing cilik banget awake dhewe ra ketok kecuali pakai mikroskop. Nganggo mikroskop wonten sing mboten cukup, urung ketok nganggo mikroskop napa Pak? Elektron sing cilik banget nganti ribuan kali lipat. Niku sing nyukupi Allah. Demikian juga bergantung pada Allah. Sing paling gede nih makhluknya Allah Subhanahu wa taala, arsy Allah Subhanahu wa taala. Luasipun seluas langit dan bumi, lebih lagi bahkan langit dan bumi berarti diuncalke ya. Di di tengah padang pasir berkoyok koin dibandingke kursinya Allah cek luwih cilik timbang arsy Allah Subhanahu wa taala dicilik banget. Kabeh niku makhluk sing gede sampai yang cilik butuh kabeh pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semakin mulia seorang ketika dia selalu merasa butuh pada Allah. Buktine napa? Nggih ibadah, nggih napa? Doa. Makanya orang yang banyak doa niku sing disenengi sama Allah. Karena apa? Merasa butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Nanten nggih, 5:30 tambah napa cukup? Yen diwacake cek 3 lembar nggih. Cukup mawon nggih, winjing lajeng akan mulai. Ulang ngarep bar mbleh-mbleh berarti niku. Nggih, nanten nggih, cekap nggih para Bapak Ibu sekalian. Semoga yang sedikit ini ya walaupun tidak banyak ya, ngaji ora akeh-akeh biasane. Ngaji 3 jam sing klenger sinten, Pak? Sing ceramah sing utama. Delok-delok boten napa-napa, sing penting panjenengan istiqomah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paringi ya memberikan kepada kita semuanya istiqomah dalam belajar nuntut ilmu ya sampai akhir hayat kita. Sehingga apa? Semoga masuk pada mereka yang Rasulullah SAW sebutkan, Allah sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah gangsarke, Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhu da'wan alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.